Ada sebuah tempat di Mesir yang katanya menyimpan rahasia besar dan hal-hal yang seharusnya tidak pernah ditemukan manusia. Tempat yang bikin beberapa arkeolog kaget dan bikin seluruh dunia penasaran dan bertanya-tanya, apakah yang kita dengar ini fakta atau cuma cerita buat mancing rasa ingin tahu? Hari ini kita bakal bahas dengan santai dan coba pahami ceritanya dari awal tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa nakut-nakutin, tapi dengan mengaitkan fakta sejarah yang kita tahu dengan isu yang beredar sekarang, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas tentang kebenaran. Sebelum lanjut, salam besar dan selamat datang dari Riwayat dari channel Tukita, dan jangan lupa subscribe supaya kalian enggak ketinggalan cerita-cerita seru dan terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Lembah Para Raja adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di dunia. Lokasinya ada di Luxor, Mesir bagian selatan, dan sudah dipakai lebih dari 3.000 tahun lalu sebagai makam khusus raja-raja Fir'aun, bukan untuk orang biasa. Makanya hampir semua makam di sana milik raja dan keluarga kerajaan. Pada tahun 1817, penjelajah asal Italia bernama Giovanni Belzoni menemukan beberapa makam penting di lembah ini. Salah satunya yang paling terkenal adalah makam Raja Seti pertama, yang dianggap sebagai salah satu makam Fir'aun paling indah dan terbesar dari segi desain dan ukurannya. Lembah Para Raja punya sekitar 65 makam, semuanya dipahat di dalam batu dan pegunungan. Dengan desain yang sangat rumit, ada lorong-lorong panjang dan banyak ruangan, dan dinding-dindingnya penuh ukiran serta gambar yang menjelaskan kepercayaan Mesir kuno tentang kehidupan setelah mati dan persiapan raja menuju alam lain. Walaupun tempat ini sangat suci dan penting, tetap saja pernah mengalami pencurian sepanjang sejarah. Yang anehnya, pencurian ini bukan cuma di zaman modern, tapi sudah terjadi sejak zaman Fir'aun, saat beberapa pekerja atau pendeta mencuri emas dan perhiasan dari dalam makam karena kemiskinan dan kebutuhan hidup. Karena itu, diperkirakan sekitar 60 makam kerajaan sudah dijarah, sehingga banyak mumi para raja tidak sampai ke zaman kita, dan kita tidak tahu ke mana akhirnya mereka dibawa. Pada tahun 1922 terjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah, yaitu ditemukannya makam Raja Tutankhamun yang ditemukan secara tidak sengaja saat seorang anak Mesir bernama Hussein Abdul Rasul. Dia menjatuhkan botol air ke tanah dan mendengar suara aneh yang akhirnya membawanya ke pintu masuk makam. Namun dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul pembicaraan misterius tentang adanya yang disebut Lembah Para Raja Kedua, sebuah lembah yang katanya tersembunyi dan menyimpan rahasia berbahaya, termasuk isu tentang adanya makam para nabi yang jelas sangat besar dan serius kalau itu benar. Salah satu nama yang disebut dalam isu ini adalah Dr. Wasim As-Sisi, seorang peneliti Mesir yang terkenal dan ahli peradaban Mesir kuno. Saat ditanya dalam sebuah wawancara tentang lembah misterius ini, dia menolak menjelaskan detailnya dan mengatakan bahwa membahasnya sekarang bisa membawa masalah besar. Penolakan ini justru membuat orang makin curiga, karena secara alami manusia kalau melihat seseorang enggan bicara langsung berpikir ada rahasia yang disembunyikan, apalagi kalau yang bicara adalah peneliti terkenal. Pada tahun 2024 beredar rekaman telepon bocor antara dua orang yang katanya peneliti arkeologi. Mereka membicarakan 4 peti mati dan mengatakan bahwa jasad di dalamnya bukan mumi, tapi masih utuh dengan daging dan rambut. Bahkan ada klaim bahwa itu adalah para nabi
dan ini jelas klaim yang sangat berbahaya. Tapi di sini kita perlu berhenti sejenak karena tidak semua yang kita dengar itu benar dan tidak setiap rekaman bocor bisa dianggap bukti ilmiah, apalagi kalau tidak didukung pernyataan resmi atau sumber yang terpercaya. Kalau kita cek sumber resmi seperti Kementerian Berbekalah Mesir atau misi arkeologi terkenal, tidak ada satupun bukti yang menguatkan adanya lembah para raja kedua dan juga tidak ada makam para nabi. Malah banyak arkeolog menegaskan bahwa lembah para raja hanya satu. Soal para nabi seperti Nabi Musa alaihissalam tidak disebutkannya mereka dalam ukiran Fir'aun bukan berarti mereka tidak pernah ada. Tapi karena Fir'aun tidak bisa mencatat kekalahan mereka dalam sejarah. Karena raja yang kalah menurut kepercayaan mereka akan kehilangan kehormatannya. Pada akhirnya kita berhadapan dengan cerita yang berbeda di antara fakta dan rumor. Mungkin di masa depan akan terungkap hal-hal baru atau bisa jadi semua yang kita dengar hanyalah teori. Tapi yang paling penting adalah kita pakai akal dan bisa membedakan antara ilmu dan sensasi. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ke orang-orang yang kalian suka. Sekali lagi, saya Muhammad Yasar dari channel Tukita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.